Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Teman-teman, hanya beberapa hari saja, jangan sia-siakan. Saat Allah Subhanahu wa taala mengulas hari-hari Ramadan, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang telah ditentukan. Ya, benar, hanya beberapa hari saja. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita isyarat bahwa kebersamaan kita dengan hari-hari Ramadan begitulah singkat. Janganlah kita terlena. Lihatlah betapa cepatnya hari-hari terbaik ini berlalu. Dan tak terasa kita telah berada di hari-hari terakhir Ramadan. Lalu ia akan pergi, sedangkan kita belum mengerjakan banyak amal soleh. Lalu ia akan mengucapkan salam perpisahan, sedangkan dosa-dosa kita belum diampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh rugi mereka yang bersama bulan Ramadan itu berlalu darinya tanpa dosa-dosa dirinya diampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman, mungkin kalian semua berpikir bahwa bulan Ramadan kali ini sangatlah berbeda. Tidak adanya aktivitas di luar rumah seperti ngabuburit, buka bersama, dan sholat tarawih berjamaah. Mungkin semua terlihat sepi, seperti jalanan mulai sepi, tidak adanya mudik, masjid-masjid juga sepi. Tapi janganlah khawatir, kita bisa mengerjakan amal ibadah di rumah saja. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyia-nyiakan bulan kemuliaan ini, bulan yang diberkahi. Teman-teman, tahukah Anda mengapa bulan Ramadan ini disebut dengan bulan kemuliaan? Karena terdapat di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dijumpai di bulan-bulan lain selain bulan. Seperti yang pertama, Al-Quran diturunkan dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah Ramadan, di mana di dalamnya terdapat diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelas-penjelas petunjuk itu serta pembeda yang hak dan yang batin. Teman-teman, tahukah Anda kemuliaan yang kedua, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada malam lain. Malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Dijelaskan dalam surah Al-Qadar ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Masya Allah, sungguh beruntunglah mereka yang saat malam Lailatul Qadar itu terjadi, ia sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenikmatan yang ketiga, yaitu seluruh dosa-dosa dihapuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dan memohon pahala hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kenikmatan-kenikmatan yang keempat, yaitu amalan-amalan yang dilipat gandakan. Masya Allah, seluruh amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana amalan pahala pada bulan Ramadan akan lebih berlipat-lipat daripada pahala pada bulan lain, pahala pada puasa pada bulan lain. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, tahukah Anda kenikmatan-kenikmatan yang kelima? Itu ialah pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Masya Allah, maka bertobat. Teman-teman,
Itulah tadi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat muslim. Janganlah kita sia-siakan, janganlah kita dustakan, karena kita termasuk muslim yang merugi. Jadilah muslim yang beruntung, yang menikmati kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan ini. Bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Banyak orang-orang yang tidak bisa lagi bertemu dengan bulan Ramadan kali ini. Itu tadi ceramah singkat yang saya bawakan. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Orang yang hebat bukan sepenuhnya hebat, tapi karena Allah yang memudahkan. Orang yang baik bukan karena sepenuhnya dia baik, tapi karena Allah yang maha menutupi aib. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.